Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis Syarah Luwabil Hadis. Nah, alhamdulillah ini bacaan terakhir. Insyaallah khatam ini kitab Tanqihul Qaul. Kita sudah sampai di bab yang ke-40, bab terakhir. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babul arba'una fi fadilatis sabri 'indal musibah. Bermula bab yang ke-40 itu pada menjelaskan keutamaan sabar ketika tertimpa musibah. Wa fil hadisi ma usiba 'abdun bi musibatin illa li dzambin lam yughfar illa biha. Dalam satu hadis tidak ditimpakan akan seorang hamba dengan satu musibah kecuali karena satu dosa yang tidak diampuni akan dianya dosa melainkan dengannya musibah. Nah, dari sini kita pahami musibah yang menimpa kita biasanya karena dosa. Nah, karena dosa, yang dosa itu diampuni dengan sebab musibah yang menimpa. Artinya ketika kita ditimpa musibah bisa saja itu karena dosa kita, dan pahala yang Allah berikan dari musibah yang menimpa kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita taubati. Au darajatin atah kepada zambin, au darajatin lam yakun yablugha illa biha, atau tidak menimpa akan si hamba dengan satu musibah melainkan li darajatin, karena satu derajat yang tidak ada ia itu sampai ia akannya derajat melainkan dengannya musibah. Dan bisa juga musibah yang menimpa kita karena kita mau diangkat ke satu tingkat, ke satu derajat, yang derajat itu tidak mungkin kita capai melainkan dengan musibah yang menimpa. Jadi ketika kita ditimpa musibah nggak perlu gundah, gadau, sedih. Tugas kita bersabar. Siapa tahu ada dosa-dosa kita yang banyak, dan semua juga banyak dosa yang belum kita taubati kelewat. Dengan musibah yang Allah berikan itu, dosa itu akan diampuni, atau bisa saja Allah pengen mengangkat derajat kita. Nah, kita terjatuh dulu kemudian akan dibangkitkan atau diangkat derajatnya. Atau orang dagang biasanya bangkrut dulu kemudian akan ada kemajuan insyaallah. Wa fi riwayati Ibni Abid Dunya, dalam riwayat Ibni Abid Dunya. Nah, ada beda sedikit lafadznya. Ma asaba rajulan minal muslimina naqbatun fama fauqaha hatta syaukati illa li ihda khaslataini. Tidak menimpa akan seorang laki-laki dari kaum muslimin oleh satu bencana, naqbatun, musibah bencana. Fama fauqaha, makama di atasnya bencana. Hatta syaukati, hingga duri. Illa li ihda khaslataini, melainkan karena salah satu dari dua perkara. Imma liyaghfirallahu lahu, adakala supaya mengampuni oleh Allah untuknya minaz dzunub, dari dosa-dosa. Diampuni dzamban, satu dosa, lam yakun yughfar, yang tidak ada ianya dosa itu diampuni akan dianya dosa baginya si hamba, illa bimithla dzalik, kecuali bimisli, kecuali dengan semisil demikian bencana yang menimpa. Au ia belughu bihi, atau sampainya si hamba dengannya musibah yang menimpa, minal karamati, dari kemuliaan, karamatan akan satu kemuliaan, lam yakun ya belugha, yang tidak ada ia itu sampai ia kepadanya kemuliaan, illa bimisli dzalik, melainkan dengan misil demikian. Ini pemahamannya sama dengan pemahaman hadis di atas, cuma lafadznya berbeda. Tidak menimpa akan seorang laki-laki dari kaum muslimin oleh satu musibah, atau lebih dari satu musibah, bahkan hingga duri yang menusuk kaki, tangan, badan kita, melainkan pasti karena salah satu dari dua hal. Setiap musibah yang menimpa kita pasti di baliknya ada salah satu dari dua hal. Imma, adakala supaya mengampuni oleh Allah untuknya dari dosa-dosa akan satu dosa yang tidak ada ianya dosa itu diampuni akan dianya dosa untuknya, melainkan dengan demikian musibah yang menimpa. Sama, adakala ketika Allah memberikan kita musibah karena Allah pengen mengampuni dosa kita, di mana dosa itu tidak diampuni melainkan sesudah kita diberi musibah dulu. Au yablugha, atau sampai ia dengannya musibah yang menimpa, atau sampai ia dengannya musibah dari kemuliaan akan satu kemuliaan. Yablughu, sampai atau mendapatkan. Nah,
Liyabluga kita atah berarti kepada liyaghfira. Atau liyabluga, atau supaya sampai ianya si hamba bihi dengannya musibah yang menimpa, dari kemuliaan akan satu kemuliaan yang tidak ada, yaitu sampai akannya kemuliaan melainkan dengan umpama demikian musibah tadi. Bisa juga ketika Allah memberikan kita satu musibah, tujuan Allah pengen memuliakan kita. Nah, sama derajat, pengen memuliakan kita, di mana kemuliaan itu tidak akan kita dapatkan melainkan sesudah melalui musibah-musibah tersebut. Makanya tugas kita bersabar sesuai dengan judul as-sabru wa indal musibah. Tugas kita bersabar. Kadza fi Zawajir, demikian tertulis dalam kitab Az-Zawajir. Qala ba'dhum, berkata oleh sebahagian mereka para ulama, as-sabru sabran. Sabar itu ada dua. Falli'amu asbaru ajsaman. Maka bermula orang rendahan, itu lebih sabar nisbah badannya. Ya, jadi orang yang rendah kualitas iman, kualitas mentalnya, dia lebih kuat, maksudnya lebih sabar di sini, badannya lebih kuat. Banyak orang-orang kuat badannya, tapi ketika diberikan musibah, jiwanya nggak tahan, stres. Nah, itu maksudnya. Wal kiramu asbaru nufusan, dan bermula orang-orang yang mulia itu lebih sabar nisbah jiwa. Adapun orang-orang yang mulia memang tubuhnya kadang nggak sekuat orang biasa, tapi mentalnya kuat. Ketika diberikan ujian oleh Allah, nggak bikin dia jadi stres. Nah, begitu. Walaisa sabrul mamduhu ayyakuna sahibuhu qawiyal jasadi alal laddi wal kaddi. Nah ini. Walaisal sabrul mamduh, dan bukanlah sabar yang terpuji itu bahwa adalah pemiliknya sabar itu qawiyal jasad, itu yang kuat tubuhnya, alal laddi wal kaddi, alal luddi wal kaddi, di atas menyerang musuh. Luddi ini maksudnya menyerang melawan musuh. Luddi wal kaddi kita artikan muradif. Bukanlah sabar yang terpuji bahwa adalah pemiliknya sabar atau orangnya itu qawiyal jasad, kuat badannya untuk mengalahkan lawannya. Bukan itu kesabaran yang terpuji. Kama huwa min sifatil bahaim, sebagaimana yang dia nyama itu dari sifat hewan-hewan. Hewan kan badannya kuat, sanggup menyerang. Bal ayyakuna lin nafsi ghuluban walil umuri muhtamilan ghaluban. Bal ayyakuna lin nafsi ghaluban walil umuri muhtamalan. Tetapi bahwa ada ianya mamduh, sabar yang mamduh, isim yakunu kembali ke asabrul mamduh. Tetapi bahwa ada ianya sabar yang terpuji itu lin nafsi ghaluban, itu bagi jiwa yang sanggup mengendalikan, ya ghaluban. Tetapi bahwa ada ianya sabar yang terpuji itu ghaluban, orang yang sanggup mengendalikan jiwanya, mengendalikan nafsunya. Walil umuri muhtamilan, dan bagi perkara-perkara muhtamil, sanggup membawa, sanggup menanggung beban, sanggup mengontrol hawa nafsu. Nah, itulah sabar yang terpuji. Ya. Karena sabar itu bukan dengan badan, perlu mental. Wal farqu bainal mutasabbiri was-sabiri was-sabbari annal awwala huwa alladhi yatahammalul mashaqqa wa tadhharu alaihi. Fa innama yamna'uhu minas sukhti khaufullah. Ini ada tiga kata, ini bermula perbedaan antara mutasabbir. Ada namanya orang yang mutasabbir, ada sabir, ada sabar. Jadi mutasabbir ini tafa'ala, takalluf, orang yang memaksa-maksakan diri untuk sabar. Itu mutasabbir namanya. Ada juga nanti namanya sabir, orang yang sabar. As-sabbar ada juga gelarnya sabbar, orang yang banyak sabar. Coba kita lihat perbedaannya. Annal awwala huwa alladhi yatahammalul masyaqqa. Bahwa sungguh yang pertama yaitu mutasabbir. Bermula perbedaan antara mutasabbir, sabir dan sabar. Bahwa sungguh yang pertama yaitu mutasabbir, itu dia yang pertama itu alladhi yatahammalu, yang menanggung ia akan kesukaran. Wa tadhharu, dan tanpa ianya kesukaran, alaihi, di atas dirinya. Jadi mutasabbir itu orang yang menanggung beban, namun beban itu kelihatan pada dirinya. Artinya ketika dia ditimpa musibah, dia memaksakan diri untuk sabar. Dan memang kelihatan dia sedang berduka, sedang banyak masalah. Tapi dia nggak mengeluh, nah itu doang. Jadi mutasabbir orang yang memaksakan dirinya untuk bisa berlaku sabar. Memaksa, nah itu maksudnya. Cuma dia nggak ngeluh kesah, nggak protes. Nah,
Wa innama yamna'uhu minas sukhti, hanya saja menghalangi akannya dari marah-marah oleh khaufullah, oleh takut kepada Allah. Nah, seseorang ditimpa musibah, kehilangan ini itu, nggak ngomel-ngomel dia, nggak mencaci siapapun, dia memaksakan diri bersabar. Namun kalau kita lihat kondisi badannya, kelihatanlah sedihnya, gundahnya, kelihatan, tapi dia tetap bersabar, namanya mutasabbir. Kemudian wasani man huwa ta'awada hamlal masyaqi falam tadhhar alaih. Bermula yang kedua, orang sabir itu dianya yang kedua itu orang-orang yang ta'awada, yang membiasakan ia akan menanggung beban, falam tadhhar, maka tidak kelihatan ia ya masyak di atas dirinya. Jadi masyak ini jamak. Nah, jamak makanya dhamirnya tadharu. Masyaqi. Orang-orang yang membiasakan ia akan menanggung beban-beban, maka tidak tampak ianya beban tadi di atas dirinya. Ini sabir namanya. Udah biasa susah. Jadi ketika tertimpa kesusahan, musibah, nggak kelihatan kayak orang susah, udah biasa aja. Ya, dia udah bersabar, namun udah biasa, nggak tampak. Biasa aja. Wasalisu huwallazi awwada nafsahul hujuma 'alal makarih bila kulfatin fi dzalik dunal mirara. Bermula yang ketiga. Sabar ini sifat musyabahah ini. Kesabaran itu sudah menjadi sifatnya. Bermula yang ketiga itu huwa, dianya yang ketiga orang-orang alladzi awwada nafsahu, yang telah membiasakan ia akan dirinya al-hujuma, akan berangkat, akan melakukan alal makarih, atas hal-hal yang berat, bila kulfah, dengan tanpa beban, fi zalik, pada demikian, dunal mirarah, tanpa merasakan kepedihan. Jadi kalau as-sabbar itu memang orang-orang yang mencari melakukan hal-hal yang berat, yang orang lain tidak mampu melakukannya. Itu sabar namanya. Orang-orang yang membiasakan dirinya untuk melaksanakan kepada hal yang berat-berat, alal makarih, hal yang orang lain nggak suka tapi kebaikan, nggak ada beban, tanpa merasakan kepedihan, kepahitan. Ya, itu maksudnya. Jadi ada tiga tingkatan orang. Kadza fil Futuhatil Wahabiyah. Demikian tertulis dalam kitab Futuhatil Wahabiyah. Jadi kita ambil kesimpulan dulu. Ada orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah memaksakan dirinya untuk jadi orang sabar, namanya mutasabbir. Ada, tapi kelihatan musibahnya kelihatan. Sedih, kurang semangat gitu maksudnya, tapi nggak protes. Yang kedua, dia bersabar dan tanda-tanda musibah pada dirinya nggak kelihatan. Yang ketiga ini memang mencari hal-hal yang berat, yang orang lain tak mampu melakukannya. Jadi udah biasa. Nah, ini tingkatan orang berat nih. Kalau contoh dalam ibadah, misalkan sabar dalam ibadah gimana? Kalau tingkat pertama mutasabbir, kita nggak sanggup puasa, memaksakan diri untuk puasa, itu mutasabbir, bisalah. Tapi yang kedua, orang sabar, artinya ketika diperintahkan puasa tetap sabar, ya kan? Nggak kelihatan juga berat puasa, tetap puasa, melaksanakan kewajiban. Yang ketiga malah berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah. Ya, nggak merasa jadi beban juga puasa sunnah. Nah, ini tingkatan ketiga. Begitu lebih kurang contoh. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Bermula kesabaran itu ketika serangan pertama. Apa maksudnya? As-sabrul kamilul ladzi yatafarra'u minhul ajrul jazil. Bermula sabar, sabar yang sempurna. Sabar alladzi, yang bercabang darinya sabar oleh pahala yang banyak, itu ketika sadamatil ula, ketika serangan pertama, ketika musibah datang pertama kali. Nah, itu. Musibah yang banyak pahalanya yaitu di ketika awal musibah. Indab tidakil musibah, ketika permulaan musibah. Likasratil masyakkati fiha, karena banyaknya kesukaran dalamnya musibah pertama. Jadi orang yang hebat itu ketika lagi nikmat-nikmat, kita tiba-tiba datang musibah. Nah, sanggup nggak bersabar? Kalau udah biasa selalu dalam musibah, udah biasa susah, kata orang mah udah biasa. Ini lagi kaya-kaya tiba-tiba jatuh ke titik nol, kan berat banget. Kalau titik awal itu kita sanggup bersabar, nah itu luar biasa. Bakal ada kebangkitan. Tapi kalau kita emang udah biasa hidup susah, ya susah, udah biasa aja. Nah, itu maksudnya. Jadi sabar yang banyak pahalanya, sabar ketika musibah datang pertama kali. Rawahul Bazzar, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Bazzar wa Abu Ya'la, oleh Abu Ya'la an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an.
bahwa hadisun sahihun, dianya hadis itu hadis yang sahih. Qala Ibnu Hajar, berkatalah oleh Ibnu Hajar fi makna hadzal hadis, dalam memberi makna ini hadis. Apa kata Ibnu Hajar? Innama yuhmadus sabru wa inda mufaja'atil musibah. Hanya saja dipuji akan kesabaran ketika tiba-tiba datang musibah. Ya, musibah yang datang tiba-tiba. Ya, wa amma fima ba'du fayaqa'us sulwu tab'an. Adapun pada ma sesudah yang pertama, fima ba'du. Adapun pada ma yang ada ianya sesudahnya musibah. Fayaqa'us sulwu, maka akan terjadilah oleh kegembiraan atau kemudahan tab'an secara tabiat. Jadi kalau sudah biasa, akhirnya ya nggak berat lagi. Kayak cerita tadi kan. Nah, tiba-tiba banjir datang, menghabiskan seluruh harta benda kita. Itu ujian kesabaran pertama. Kalau sudah melewati beberapa hari, mungkin sudah ya adaptasi. Wa fi hadisun sahihin lil Bazzari an Ibni Abbas, dan dalam hadis yang sahih milik Al-Bazzar dari Ibni Abbas, as-sabru 'inda awwali musibah. Bermula sabar itu ketika awal musibah. Ai as-sabrul 'azimus sawabi 'inda fauratil musibah. Artinya bermula kesabaran yang besar pahala itu ketika faurah, ketika segera datang musibah. Ketika datang musibah tiba-tiba. Inda fauratil musibah, ketika cepat. Nah, cepat datang musibah, maksudnya tiba-tiba musibah, wabtidaiha, dan ketika permulaannya musibah awal. Nah, makanya puasa juga gitu, kalau hari pertama berat, kalau sudah melewati insya Allah ke depan ringan. Begitu juga musibah apapun ya kan. Awal berat, tapi kalau udah biasa udah kuat. Wa ba'da dzalika tankasiru hiddatul musibah wa hararatur radhiyah. Wa ba'da dzalik, dan sesudah demikian permulaan musibah, dan sesudah demikian permulaannya musibah, tankasiru hiddatul musibah, hilanglah, pecahlah oleh tajamnya musibah atau oleh beratnya musibah. Pecahlah, hilanglah oleh beratnya musibah, wa hararatur radhiyah, dan oleh panasnya radhiyah musibah juga. Sesudah kita melewati awal-awal, masa-masa awal, kemudian sesudahnya itu enggak terlalu berat lagi. Orang biasa tinggal rumah mewah, begitu pindah ke kontrakan awal-awalnya kaget kan? Wah, kaget. Nah, tapi begitu kita melewati seminggu, 2 minggu, insya Allah akan terbiasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan karima." Jikalau adalah kesabaran itu seorang laki-laki, sungguh ada ianya laki itu laki-laki yang mulia. Andaikan sabar berbentuk orang, maka orangnya itu orang mukariman, dermawan. Kariman itu orang yang memberi sebelum diminta. Sifat Allah karim. Allah suka memberi walaupun tidak diminta. Rawahu Abu Naim an Aisyah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Naim dari Aisyah. Wa isnaduhu dhaifun, dan isnadnya hadis itu lemah. Apa makna hadis? Lau qaddira anna sabra rajulun kana kariman. Jikalau ditakdirkan akan bahwa kesabaran itu seorang laki-laki, sungguh ada ianya laki-laki itu laki-laki yang karim. Fakaifa tatrukunahu, maka bagaimana kalian akan meninggalkan akannya laki-laki yang karim? Orang semua suka kepada orang yang karim, siapapun. Makanya dalam hadis ini Nabi menyatakan, andaikan sabar itu seperti orang laki-laki, maka dia wujudnya seperti seorang yang kariman. Udah ganteng, dermawan, baik. Nggak mungkin kan orang tidak menyukainya, meninggalkannya. Waliza, karena ini qala Hasanul Basri, berkatalah oleh Hasan Basri, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Kesabaran itu satu perbendaharaan dari perbendaharaan sorga. La yu'tihillahu illa li'abdin karimin indah. Tidak akan memberikan akannya kesabaran oleh Allah melainkan untuk seorang hamba yang karim di sisinya Allah. Nah, kesabaran itu berarti nilainya besar, sehingga tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza habballahu 'abdan ibtalahu." Bila mencintai oleh Allah akan seorang hamba, niscaya memberi balanya Allah akannya si hamba.
artinya aradallahu lahu khairan. Idza ahabba, beliau mengartikan aradallah, bila menginginkan oleh Allah untuknya akan kebaikan. Maksud kita dicintai Allah, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ibtalahu, niscaya menguji Allah akannya. Imtahanahu, imtihan ujian kan? Imtahana, mengujiannya Allah akannya. Bibalain la dawa alahu, dengan satu ujian yang tidak ada obat baginya ujian. Berarti ini dengan satu penyakit la dawa yang tidak ada obat, lahu ay maradin, yang tidak ada obat baginya sakit. Misalkan bala di sini kita artikan penyakit. Kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengujinya dengan satu penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada penawarnya. Au hammen, boleh juga. Dawa di sini bala di sini artinya kedukaan. Bala imtahanu bibalain, hammen, dengan satu kegundahan yang tidak ada penawarnya. Au daikin, atau dengan satu kesempitan. Jadi bisa macam-macam artinya. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, bila Allah menghendaki untuk mencintai seorang hamba, atau bila Allah menghendaki kebaikan untuk si hamba, ibtalahu, Allah akan mengujinya dengan satu bala, dengan satu penyakit, dengan satu kegundahan, dengan satu kesempitan, la dawa alahu, yang tidak ada penawar baginya semua. Kenapa Allah menguji seperti itu? Liyutahhirahu minaz zunub, supaya membersihkan ya Allah akannya dari dosa-dosa. Nah, ketika Allah menguji kita, fa in sabara, maka jika bersabar ia, ala zalikal bala, sabar di atas bala itu, ijtabahu ay tarahu. Maka jika bersabar ia, ijtabahu ay ikhtarahu, memilih hanya Allah akannya si hamba, jadi orang pilihan, mukhtar. Wa in radiya, jika rela ia, ala zalik, atas demikian bala, wa alal mubli, ni mubli simpail, kita dicoba, kita sabar, Allah akan memilih kita rela kepada demikian musibah. Wa alal mubli, rela kepada yang memberikan musibah, tetap rela kepada takdir Allah. Istofahu, memilih hanya Allah akannya. Jadi istofa ini memilih, ikhtara juga memilih. Cuma perbedaannya, istofahu memilih hanya Allah akannya, ikhtarahu wa habbahu hubban azima, memilih ya Allah akannya si hamba, mencintainya Allah akannya si hamba, hubban azima, cinta yang besar. Jadi lengkap sudah. Maka karena sabar itu berat, makanya pahalanya gede. Berat. Sabar itu kadang kita ucapkan mudah. Ketika musibah menimpa kita, banyak yang stres, galau. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma tajra'u abdun jur'atan afdala indallahi min jur'ati ghaidin qadamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ma tajarra'a, tidak meneguk. Tajarra'a kita artikan, tajarra'a minum pelan-pelan. Ma tajarra'a, tidak meneguk, abdun oleh seorang hamba, abdan akan satu tegukan, afdala yang lebih utama di sisi Allah, min jur'ati ghaidin, dari seteguk kemarahan, qadamaha yang menahan ia akannya kemarahan, ibtigha'a wajhillah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak meminum oleh seorang hamba akan satu minuman, sekali minum jur'atan, yang lebih utama di sisi Allah, lebih utama nilainya daripada kita meneguk kepahitan, meneguk kemarahan. Kemarahan yang tadinya kita mau mengeluarkan ke orang, enggak jadi. Seolah-olah kemarahan itu kita telan. Yang menahan ia akannya kemarahan. Nah, maksudnya menahan ia akannya tegukan kemarahan tadi, karena mengharapkan ridha Allah. Artinya menahan marah itu pahalanya besar. Rawahul Imam Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wa Tabrani, dan oleh At-Tabrani an Umar, dari Umar. Qala Al-Azizi, berkata oleh Azizi, aslul jur'ah, bermula asal kata jur'ah itu ibtila, menelan. Jadi jur'ah ibtila, menelan. Wat tajarru' syurbun fi ajalah, bermula tajarru' itu minum dalam keadaan buru-buru kan. Wal jur'atu minal ma'i kal luqmatu minat ta'am, dan bermula satu jur'ah dari air itu seperti satu suapan dari makanan. Kalau sesuap makanan namanya luqmah, sesuap air namanya jur'ah. Cuma namanya seteguk. Bahasa kita seteguk air,
sesuap makanan. Kita sanggup menelan satu teguk aja dari kemarahan itu. Tidak kita keluarkan. Nah, banyak pahalanya. Jadi jur'ah itu berarti wahwa ma yajra'u marratan wahidah. Ma yajra'u, ma yang meneguk ia akan sekali saja. Artinya jur'ah ini masdar marrah. Masdar marrah, tajarra'u jur'atan, meneguk ia akan satu tegukan. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, as-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardihi. Nah, Nabi bersabda, bermula sabar itu satu pesan dari pesan-pesan Allah Ta'ala yang ada di buminya Allah. Man hafidhaha naja. Barang siapa yang memelihara ia akannya wasiat, niscaya selamat ia. Sabar satu wasiat Allah. Yang menjaga wasiat maksudnya menjaga kesabaran, selamat. Naja minal itab, selamat dari celaan. Wa man dayya'aha halaka. Barang siapa yang menyanyiakan ia akannya wasiat tadi, celaka ia. Kalau kita menyanyiakan kesabaran, celaka. Fil adab, celaka atau terjatuh ya ke dalam azab. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab berkata, li rajulin, bagi seorang laki-laki, in sabarta madha amrullah. Jika engkau bersabar, niscaya berlalulah oleh urusan Allah. Kita diberikan musibah. Jika kita bersabar, musibah itu akan berlalu. Wa kunta ma'juran, dan adalah engkau dapat pahala. Jika engkau bersabar, lalulah oleh urusan Allah, dan adalah engkau itu berpahala. Kita diberikan musibah, kemudian kita bersabar. Musibah itu pasti akan berlalu dan kita dapat pahala kesabaran. Wa in jaza'ta madha amrullah wa kunta ma'zuran. Dan jika engkau gundah, jaza'ta gundah, mengeluh, keluh kesah, madha amrullah, lalulah oleh urusan Allah, adalah engkau itu yang berdosa. Kita diberikan musibah, protes, keluh kesah segala macam, enggak mau sabar. Musibah itu tetap berlalu, cuma kita merugi, enggak dapat pahala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalam. Telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Musa bin Imran alaihi wassalam, kepada keduanya itu salam. Ya Musa, wahai Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li na'ma'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Ini keras nih. Wahai Musa, barang siapa yang tidak rela ia dengan ketentuanku, tidak sabar ia di atas balaku, tidak bersyukur ia bagi nikmatku, maka hendak keluar ia di antara bumiku dan langitku, wal yatlub, hendak mencari ia untuknya akan Tuhan selainku. Mau kemana kita? Diusir dari bumi Allah kalau enggak sabar. Terus mau kemana? Fi hadzal kalami amru tahdid. Dalam ini kalam itu ada amar tahdid. Ini amar ancaman nih. Kelihatannya perintah, tapi sebenarnya larangan. Ancaman ini. Nah, barang siapa yang tidak rela dengan ketentuanku, maka hendak mencari ia baginya akan Tuhan selainku. Di mana kita mencari Tuhan? Mana ada Tuhan selain Allah? Artinya berarti kita harus rela dengan takdir Allah, sabar terhadap musibah, syukur terhadap nikmat. Nah itu. Nah. Jadi dalam ini kalam itu amru tahdid, ada amar tahdid, wahassun ala ridha bil qada, dan anjuran untuk rela dengan qada Allah, wasabru. Jangan wasabru, wasabri, atau kepada ridha. Hassun ala ridha bil qada, hassun ala sabri. Dalam hadis ini, dalam kalam ini ada amar tahdid, ada anjuran untuk ridha kepada ketentuan Allah, dan anjuran untuk bersabar kepada bala, dan anjuran untuk wasyukri, untuk mensyukuri ala na'mai, atas nikmat. Wa fi riwayatin lit-Tabrani an Abi Hindid Dari. Ya, dan dari riwayat, dan dalam riwayat, dalam satu riwayat yang lain milik Imam At-Tabrani dari Abi Hindiddar, baru dengar namanya. Dari Abi Hindiddar, qala, berkata ianya, Abi Hindiddar. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man lam yarda bi qada'i. Barang siapa yang tidak rela ia dengan ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar ia terhadap balaku, falyaltamis rabban siwa'i, maka hendak mencari ia akan Tuhan selain aku. Masih sama. Wa fi riwayatin lil Baihaqi an Anas, dan dalam riwayat bagi Baihaqi dari Anas,
Qala Allah, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yarda bi qada'i," barang siapa tidak rela ia dengan ketentuanku, wa qadari, dengan takdirku, fal yaltamis rabban ghairi, maka hendak mencari ia akan Tuhan selainku. Mirip-mirip ya, cuma riwayatnya banyak. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, as-sabru 'indal musibah tis'umi'ati darajah. Bermula bersabar ketika musibah itu 900 derajat. Masya Allah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, afdalul uddati as-sabru 'inda syiddah. Ini kita baca uddah. Kalau kita baca iddah itu masa perempuan ketika dicerai suami, ketika meninggal suami, namanya iddah. Ini uddah bekal. Afdalul uddah, bermula seutama-utama bekal itu as-sabru, bersabar ketika syiddah. Ketika dapat musibah, syiddah musibah. Ketika dapat musibah kita sabar, itulah bekal terbaik. Artinya kita harus siap susah. Nah, susah kan musibah. Ketika kita siap susah mah senang semua juga siap. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Bermula bersabar sejam itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ma fiha, ma yang ada dalamnya dunia. Wa qala Ali radhiyallahu an, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, as-sabru matiyatun la takbu wa saifun la yanbu. Bermula sabar itu kendaraan la takbu, yang tidak akan pernah tergelincir ya. Takbu, tergelincir. Jadi setiap kendaraan itu pasti ada masa tergelincirnya. Kuda aja tergelincir, capek, apalagi keledai, apalagi motor, mobil, pasti ada masa-masa dia nyemplung ke kali, ke got. Tapi kata Sayyidina Ali, as-sabru, sabar itu satu kendaraan yang tidak akan pernah tergelincir. Selamat kita kalau bersabar. Wasaifun la yanbu, sabar itu adalah pedang yang tidak akan pernah tumpul. Yanbu ini nabuah, tumpul. Kita sering mendengar ungkapan likulli saifin nabuah. Setiap pedang itu ada masa tumpulnya. Enggak selalu tepat sasaran. Pasti ada sesuatu begitu dipotong meleset. Tapi kesabaran itu pedang yang tidak akan pernah tumpul, tidak akan pernah meleset. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, al birru ala arba'ati aujuhin. Birru, kebaikan itu di atas 4 cara, 4 macam. Au ay anwa'ihi, bermula kebaikan itu di atas 4 jalan. Beliau mengartikan anwa'uhu bi'tibari muta'alliqihi arba'atun. Artinya bermula macam-macamnya kebaikan dengan ditinjau dari sangkutannya atau hubungannya itu ada 4. Jadi kebaikan di sini maksudnya kesabaran. Kesabaran itu ada 4. Yang pertama sabrun alal faraid, sabar atas fardu-fardu. Maksud sabar atas fardu apa? Ala fi'liha, sabar di atas melakukannya yang fardu. Nah itu sabar namanya. Perintah Allah kita laksanakan. Kita sabar, kita paksakan diri untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Watahtamilu. Watahtamilu ini kenapa tahtamilu? Berarti jangan kita ataf, kita isti'anah saja. Watahtamilu masyaqqaha, dan engkau tanggung akan beratnya fardu, hatta tuaddiyaha, hingga engkau melaksanakan akannya fardu. Itulah kebaikan yang sangat utama. Yang pertama, sabar terhadap fardu. Artinya tetap melaksanakan fardu, kita tanggung beratnya hingga kita melaksanakannya. Berat memang. Wasabarun 'alal musibah, yang kedua sabar terhadap musibah. Ala hararatiha, sabar di atas panasnya. Panas perihnya musibah. Bihaisu la yatasakhatuha. Sekira-kira tidak memarahi ia akannya musibah. Nah itu maksudnya. Sabar di atas musibah, panasnya, pedihnya musibah. Ketika ditimpa musibah kita bersabar. Tidak mengeluh berarti kan? Tidak membenci musibah, tidak mengutuk siapapun. Nah, sabar terhadap fardu dengan melakukannya, sabar terhadap musibah dengan cara tidak tidak mengeluh, tidak keluh kesah. Wasabrun ala azannas, dan sabar di atas penderitaan dari manusia, gangguan orang lain. Kita diganggu, digosipin dan seterusnya. Bihaisu yatrukuhu ala halatin hasanah, dengan sekira-kira dia meninggalkan akannya manusia di atas kondisi yang baik. Kita biarkan aja orang ngomongin kita. Wa amrin jamil,
dengan sekira-kira meninggalkan ia akannya manusia di atas kondisi yang baik atau amrin jamil, perkara yang baik, fala yahsibu lahum hisaban, tidak menghitung ia bagi mereka manusia akan satu perhitungan aslan sama sekali. Artinya kita nggak peduli ketika kita dicela orang, dihina, disepelekan, biasa aja. Nah, ini sabar terhadap derita, gangguan manusia. Sabrun alal fakri, kemudian yang keempat sabar atas kefakiran. Ala dhaikil ma'isyah, sabar di atas sempitnya kehidupan. Lapangan kerja susah, gajian belum, kerja kagak. Mana kayak kata MZ kan, almarhum, almaghfurlah. Bagaimana kita dapat gaji, orang kerja kagak. Sempit hidup, banyak kebutuhan tapi kehidupan sempit, sabar. Fasabru alal faraidi taufiq, maka bermula sabar di atas fardu itu taufik dari Allah. Husulut taufik min Allah, itu dapat taufik dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang sanggup melaksanakan fardu. Kalau kita sanggup bersabar melaksanakan fardu, itu tanda-tanda kita dapat petunjuk. Wasabrun alal musibati masubah, bermula sabar terhadap musibah itu masubah, itu yang dapat pahala. Sababun lihusulis sawabi minallah, artinya menjadi sebab bagi mendapatkan pahala dari Allah. Sabar terhadap musibah itu pertanda kita diberi pahala oleh Allah. Wasabru ala adzan nasi mahabbah, bermula sabar di atas gangguan manusia itu mahabbatun, itu cinta. Ketika kita diganggu, dikacauin, kita sabar, itu cinta. Maksudnya apa? Alamatun, itu tanda. Alamatu annahu mahbubun indallahi ta'ala, itu menjadi tanda bahwa sungguhnya seseorang itu dicintai di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluk. Kita diganggu, kita sabar kan, akhirnya lama terkenal sebagai orang yang sabar. Itu tanda Allah cinta kita, orang juga akan cinta kepada kita. Waliza adda ba'dhum anna min afdali anwa'is sabri as-sabru ala mukhalatatin nas. Karena ini adda ba'dhum menganggap, menghitung oleh sebahagian mereka para ulama bahwa sungguh min afdali anwa'is sabar, bahwa sungguh sebahagian dari seutama-utama kelompok sabar itu as-sabru, bersabar ala mukhalatatin nas, bersabar di atas bergaul dengan manusia. Dalam pergaulan itu ada banyak pelajaran kan. Wa tahammuli azahum, sebahagian dari seutama-utama kelompok kesabaran itu sabar di atas bergaul manusia. Wa tahammuli azahum, dan di atas menanggung derita dari mereka. Wasabru alal fakri ridallah, bermula sabar atas kefakiran itu ridha Allah Ta'ala. Ai dalilu ala annahu radin, itu dalil kepada bahwa sungguhnya seseorang itu radin, yang rela ia bikismatillahi Ta'ala, dengan pembagian Allah. Kita hidup pedih sempit tapi tetap bersabar kan, itu tanda kita ridha dengan pemberian Allah. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang lain, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Bermula orang beriman yang bergaul ia akan manusia, berbaur dengan orang lain. Bermula orang yang beriman yang berbaur ia akan manusia dan sabar ia di atas derita dari mereka, itu lebih utama dari orang beriman yang tidak bergaul ia akan manusia dan tidak sabar ia di atas derita dari mereka. Rahu Ahmad meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah an Umar bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan. Dikit lagi. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, idza hadasa ala abdin musibatun. Hadasa, terjadi. Bila terjadi kepada seorang hamba atau datang kepada seorang hamba oleh satu musibah, ay syiddatun wa balaun, satu syiddatun, berat, hal yang memberatkan, wa balaun, satu bala, fi badanihi, pada badannya, au malihi, atau hartanya, au waladihi, atau anaknya. Fastaqbala dzalikal musibah, maka menerima ia akan demikian, artinya musibah, bisabrin jamilin, dengan sabar yang bagus. Istahyallah, niscaya malulah oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Malu dari apa? Ayyan sibalahu, akan bahwa menegakkan ianya Allah untuknya si hamba, ay lidzalikal amdi, mizanan, akan satu timbangan. Au yansyura lahu diwanan, atau membuka ianya Allah untuknya akan buku, satu buku. Maksudnya begini,
Siapapun yang kena musibah, baik badannya, hartanya, anaknya, dia menerima musibah itu dengan sabar. Allah malu pada hari kiamat untuk menghisap dia, untuk menegakkan untuknya akan timbangan, enggak akan diperiksa. Atau malulah Allah pada hari kiamat bahwa membukanya Allah untuknya diwanan, buku amalannya. Nah, jadi faqauluhu istahya, maka bermula ucapannya Nabi istahya itu jawabus syarti, jawab syarat. Istahya niscaya malulah oleh Allah. Jawab idza hadasa. Wa maknahu, bermula maknanya hadis. Apa maksud Allah malu? Wa maknahu tarakallahu nasbal mizan wa nasyarad diwan. Tarkaman yastahi ayyaf alahuma. Bermula maknanya hadis itu tarakallah, meninggalkan oleh Allah, nasbal mizan, akan menegakkan timbangan, wa nasyarad diwan, dan akan membuka buku amalannya. Tarka maf'ul mutlak, akan sebagai tinggal orang yang malu ia, bahwa memperbuat ia akan keduanya. Jadi maksud Allah malu, Allah tidak akan melakukan itu. Wa fi ba'din nusakhi badlu hadzal hadis, dan sabit dalam sebagian niskhah ini kitab. Dan sabit dalam sebagian niskhah kita itu badlu hadzal hadis, dan sabit dalam sebahagian niskhah badlah hadzal hadis, sebagai ganti ini hadis itu waruwiyah. Jadi pada kitab yang lain, redaksi yang berbeda, kitab Tangkihul Qaul juga, di posisi hadis tentang malu ini bunyinya begini: waruwiya anin nabi, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguh Nabi berkata ia, qala Allah taala, berkatalah oleh Allah taala, idza wujihat ila abdin min abdi musibatun fi badanih, bila dihadapkan kepada seorang hamba dari hamba-hambaku, dihadapkan akan satu musibah, fi badanihi, pada badannya, au fi malihi, atau pada hartanya, fastaqbalaha, maka menerima ia si hamba akannya musibah, bisabrin jamilin, dengan sabar yang bagus, istahyaitu yaumal qiyamah, malulah aku pada hari kiamat, an ansibalahu mizanan, bahwa aku tegakkan untuknya akan timbangan, au ansyuralahu, atau malulah aku bahwa aku bukakan untuknya diwanan, buku amalannya. Rawahul Hakimu min an Anasin, meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim dari Anas. Wa isnaduhu dha'ifun, bermula isnadnya hadis itu lemah. Semayang ini. Qila, dikatakan orang, as-sabrul jamilu ayyakuna sahibul musibati fil quwwah la yudra man huwa. Bermula sabar yang bagus itu bahwa adalah pemilik musibah itu berada dalam kekuatan, la yudra, yang tidak dikenal, man huwa, akan siapakah dia. Jadi musibah sabar yang bagus, orang yang terkena musibah itu kuat sehingga orang nggak tahu kalau dia itu sedang terkena musibah. Itu maksudnya. Wa fi hadisin rawahul Baihaqi wal Qudai, dalam satu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi dan Qudai an Anas, dari Anas, afdalul ibadatin tidarul farji minallah, bukan farji, faraji. Afdalul ibadatin tidarul faraji minallah, bermula seutama-utama ibadah itu menanti kelonggaran dari Allah. Artinya ketika kita ditimpa musibah, kita menunggu sambil bersabar, menunggu musibah itu dihilangkan oleh Allah. Itu termasuk ibadah yang utama. Fa idza nadzala bi ahadin balaun, artinya bila turunlah terhadap seseorang oleh satu bala, fataraka syakayata, maka meninggalkan ia akan mengeluh, tidak mengeluh ia, wasabara, dan sabar ia, wantadharar falaja, dan menanti ia akan kelonggaran, fazalika min afdalil ibadah, maka demikian itu sebahagian dari seutama-utama ibadah. Li anna sabra fil bala'i inqiyadun liqada'illahi ta'ala, karena sesungguhnya bersabar dalam bala itu inqiyad, itu tunduk pasrah bagi ketentuan Allah, tunduk kepada ketentuan Allah, rukun iman nih, makanya pahalanya gede. Waqad qala syairu min buhrul basit, berkatalah oleh seorang pensyair dari Buhur Basit, innal umura idzan saddat masalikuha fasabru yaftahu minha kulla martaja.
Sesungguhnya perkara-perkara idzan saddat, apabila tertutuplah oleh jalan-jalannya, fasabru yaftahu, maka bermula sabar itu. Yaftahu, membuka ianya sabar, minha, darinya pintu-pintu, darinya perkara-perkara. Ya, kullama irtataja, akan setiap apapun yang tertutup ia. Sesungguhnya segala perkara apabila tertutuplah oleh jalan-jalannya perkara, maka bermula bersabar itu. Yuftahu, akan dibukakan, minha, darinya perkara-perkara yang tertutup, kullamartataja, akan setiap apapun yang tertutup ia. Artinya kesabaran itu bisa membuka jalan, bisa menjadi solusi. Ya. Atau kita baca fasabru yufattihu juga boleh ya. Maka bermula bersabar itu membuka ianya kesabaran, darinya jalan-jalan yang tertutup, kullamar tataja, akan setiap apa-apa yang tertutup ya. Dengan bersabar, kesabaran itu akan membuka jalan yang tertutup. La asan, janganlah kalian putus asa. Wa in talat mutalabah, sekalipun lamalah oleh tuntutan yang kita cari, yang kita harapkan belum kunjung datang, jangan putus asa. Kenapa? Idza sta'anta bi sabrin antara faraja. Apabila engkau minta tolong dengan bersabar, antara faraja, bahwa engkau akan melihat akan kelonggaran. Kelonggaran itu pasti ada. Apa ini? Ini gimana lagi nih? Ukhluk bidzis sabri. Berakhlaklah kamu dengan yang memiliki kesabaran. Ayyahdiya bihajati, bahwa beruntung ia dengan mendapatkan hajatnya. Ini rada susah nih syair. Ukhluk apa? Ukhluk, berakhlaklah kamu. Bidzis sabri, dengan orang yang sabar. Ayyahdiya, bahwa beruntung ia dengan mendapatkan hajatnya. Wa mudamminul qar'i lil abwabi, pakai alif sudah waw. Wa mudamminul qar'i lil abwabi ayyalija. Mudammin ini dammana yudamminu mudammin, orang yang terus-terusan mengetuk bagi pintu-pintu itu bahwa masuk ia. Kita ngetuk pintu, ketuk terus, akhirnya yang di dalam pintu umpamanya pasti akan membukanya, bosan. Man lajja walaja, man qara'al baba lajja walaja, kata orang Arab. Barang siapa yang terus mengetuk pintu, terus, dia pasti akan memasukinya. Mungkin ini lebih kurang seperti itu. Wa mudamminul qar'i, orang yang terus-terusan mengetuk bagi pintu-pintu itu bahwa masuk ia. Wa hadza akhiru ma yassarahullahu taala. Ini adalah akhir ma, yang memudahkan akan nyama oleh Allah taala fi hadzal kitab, pada ini kitab. Ini sudah sampai kepada akhir kitab. Beliau menyatakan inilah akhir syarah beliau terhadap kitab Lubabil Hadis. Walhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami bagi ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kami itu dapat petunjuk jikalau tidaklah petunjuk Allah. Laula an hadana, jikalau tidak bahwa menunjukkan akan kami oleh Allah. Walhamdulillahi awwala wa akhira. Pujian untuk Allah dahulu dan belakangan, batina wa dhahira, pujian untuk Allah, pujian batin dan zahir. Ya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami untukmu segala puji, kama bagi sebagaimana yang pantas ia, li jalali wajhika, bagi keagungan zatmu, wa azimi sultanik, bagi keagungan kebesaran kekuasaanmu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa habibi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil barratil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, khatam dengan segala kekurangannya. Mungkin nanti akan ada yang menyempurnakan kembali di kemudian hari. Akhirul kalam, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, summa ila arwahi abaina ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina, wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani wa ila ruhi Syekh Suyuti rahimahumullah ta'ala.
syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.